karena Kak Wana dulu itu dalam 5 bulan itu memang rasanya itu nggak betah kerja di Taiwan gitu ya, karena ya benar-benar nggak seperti yang Wana kira dulu gitu ya kalau di Taiwan itu enak teman-teman. Apalagi nanti kalau kita nggak betah di sini ya, itu nunggu ibaratnya sebulan itu lama banget gitu teman-teman ya. Itu pernah Kak Wana alami dulu waktu sebulan 2 bulan di sini gitu teman-teman. Memang pokoknya nggak enak banget bekerja di Taiwan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat teman-teman nih yang sudah menonton video Kak Wana doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya. Pokoknya doa terbaik ya buat teman-teman dari Kak Wana gitu. Dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini Kak Wana akan memberikan hal penting nih ya buat teman-teman yang harus diketahui ketika teman-teman itu mau bekerja ke Taiwan. Sebagian banyak orang memang ingin bekerja ke Taiwan itu karena tergiur dengan gaji yang sangat besar. Dulu Kak Wana juga begitu teman-teman ya. Tetapi pada diri teman-teman, apakah pernah terfikirkan apakah nanti saya bisa bekerja di Taiwan? Apakah nanti saya bisa nyaman di Taiwan? Karena jika nanti kita sudah bekerja di Taiwan, itu akan sangat banyak sekali tanggung jawab yang akan kita emban gitu teman-teman ya. Jika teman-teman itu memang sudah ada niatan untuk bekerja ke Taiwan, maka alangkah baiknya kalau teman-teman itu cari tahu dulu lebih dalam ya, bagaimana cara bekerja di Taiwan, tentang hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika kita itu di Taiwan gitu teman-teman. Jadi Kak Wana akan berbagi cerita nih kepada teman-teman semuanya ya. Memang dulu Kak Wana bekerja ke Taiwan atau pergi berangkat ke Taiwan itu karena Taiwan itu kan gajinya besar gitu teman-teman ya, tanpa berpikir panjang gitu. Yang penting pengen berangkat ke Taiwan. Nah Kak Wana sekarang kan sudah lumayan lama gitu teman-teman ya, jadi ada pengalaman sedikit yang mungkin teman-teman juga harus tahu gitu ya, agar nanti teman-teman itu bisa ada gambaran sedikit gitu cara bekerja di Taiwan itu seperti apa, dan hal-hal penting apa yang harus teman-teman itu perlu ketahui. Hal penting yang harus dipersiapkan pada diri teman-teman yang pertama itu tekad teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman itu mau berangkat ke Taiwan untuk bekerja, usahakan mantapkan tekad terlebih dahulu teman-teman ya. Karena teman-teman itu harus perlu tahu ya, selama kita sudah berangkat ke Taiwan atau bekerja di Taiwan, kita itu benar-benar mengemban tanggung jawab yang enggak mudah gitu teman-teman ya. Di antaranya kita nanti itu terikat kontrak teman-teman ya, minimal kontrak kita bekerja di Taiwan itu 3 tahun. Nah dalam kontrak 3 tahun ini kita itu harus jalani dengan kesabaran yang penuh gitu teman-teman ya. Jadi kita nantinya itu harus beradaptasi ya, dari masalah pekerjaan, keseharian kita itu bersanding dengan orang Taiwan, dan juga mungkin beradaptasi masalah makanan, karena makanan di Taiwan itu memang rasanya itu sangat jauh dengan yang di Indonesia gitu teman-teman ya. Jadi untuk kita beradaptasi di sini gitu teman-teman ya, itu memang nggak butuh waktu yang sebentar. 5 bulan itu dulu waktu Kak Wana di sini itu nggak cukup teman-teman ya. Kira-kira itu 1 tahun itu buat beradaptasi tentang lingkungan di sini, pekerjaan di sini, dan juga hal-hal yang lainnya gitu. Karena Kak Wana dulu itu dalam 5 bulan itu memang rasanya itu nggak betah kerja di Taiwan gitu ya, karena ya benar-benar nggak seperti yang Warna kira dulu gitu ya kalau di Taiwan itu enak teman-teman.
Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman ya, dan usahakan dalam kontrak kita 3 tahun itu kita harus betah, kita harus bertahan sampai habis kontrak teman-teman ya. Apalagi nanti kalau kita nggak betah di sini ya, itu nunggu ibaratnya sebulan itu lama banget gitu teman-teman ya. Itu pernah Kak Wana alami dulu waktu sebulan 2 bulan di sini gitu teman-teman. Memang pokoknya nggak enak banget bekerja di Taiwan gitu. Tetapi kita harus berpikir ya, karena kita udah prosesnya dulu itu sudah susah, biayanya pun mahal, jadi ya bisa nggak bisa kita harus bertahan gitu teman-teman ya di sini gitu. Dan usahakan jika teman-teman sudah bekerja di sini itu harus habis kontrak teman-teman ya. Walaupun nggak betah itu ya harus ditahan gitulah. Soalnya ketika teman-teman itu nanti pulang ya, atau nggak betah terus pulang itu, dan kepulangannya teman-teman itu saat masih potongan, itu nantinya teman-teman akan kena denda ya. Jadi ini perlu diperhatikan dan ini perlu dipersiapkan ya oleh teman-teman tentang tekad yang sangat bulat, yang kuat, yang mantap gitu teman-teman. Nah, ketika kita nanti sudah berada di Taiwan atau bekerja di Taiwan, itu kita benar-benar harus dituntut di situ teman-teman ya. Kita harus bisa bekerja, kita harus bekerja dengan baik, kita harus bekerja dengan cepat, kita harus disiplin waktu teman-teman. Jadi ini hal yang sangat berat ya buat kita, apalagi kalau awal-awal baru di sini gitu ya, karena ya itu tadi kita harus benar-benar beradaptasi atau menyesuaikan dengan keadaan di sini. Jadi pada diri teman-teman itu harus dipersiapkan ya masalah tekad ini gitu teman-teman ya, harus diperhatikan sekali gitu. Hal yang harus diperhatikan pada diri teman-teman yang kedua itu ada mental. Nah, kalau mental ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi mental kita itu harus benar-benar kuat. Teman-teman itu harus tahu ya, kalau kita bekerja dengan orang Taiwan itu memang benar-benar berbeda dengan kita bekerja dengan orang Indonesia gitu ya. Tentang cara dia berbicara gitu ya. Dan kebanyakan orang sini itu keras-keras gitu teman-teman. Kalau orang Taiwan ngomong aja itu biasa sebenarnya teman-teman ya, itu seperti marah gitu pada kita. Jadi kita harus benar-benar mentalnya itu harus kuat ya. Apalagi nih ya, jika teman-teman itu nanti bekerja di pabrik yang mungkin bising tempatnya ya, banyak suara-suara mesin, itu udah jelas sekali. Ketika memanggil nama teman-teman itu pasti dengan nada yang tinggi, dengan keras gitu. Nah, jadi ketika teman-teman itu nanti mengalami hal seperti ini, jadi kan sudah nggak kaget ya, ada gambaran, oh iya berarti orang Taiwan itu benar-benar kayak gini gitu ya. Dan ini memang mayoritas ya, mayoritas. Kak Wana juga ya dengar dari cerita teman-teman di sini, itu memang setiap pabrik itu pasti ada ya orang yang seperti itu gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mental kita harus kuat ya. Jangan sampai kita kalau dibentak sedikit itu jadi kita takut gitu, itu jangan ya, karena orang sini memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat bekerja ke Taiwan gitu ya, harus mempersiapkan mental terlebih dahulu gitu ya. Hal penting yang ketiga itu ada tujuan ya. Jadi tujuan teman-teman itu kesini itu mau apa, jadi tetap harus pada tujuan nantinya gitu ya. Kita di sini itu harus punya prinsip teman-teman ya. Kita harus benar-benar mencari pergaulan yang baik. Dan ini sih pesan ya dari Kak Wana gitu ya. Pokoknya ketika teman-teman sudah nyampe di sini, sudah bekerja di sini, gunakanlah waktu sebaik-baiknya selama kita itu bekerja di Taiwan. Kita harus ingat proses kita untuk bekerja ke Taiwan atau berangkat ke Taiwan itu susah teman-teman ya, dan biayanya pun nggak murah. Jadi ya usahakanlah ya, pastinya kita tetap ingat pada tujuan kita ke sini. Kita berangkat ke Taiwan untuk bekerja, untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Maka selama kita di Taiwan itu kita harus benar-benar pergunakan waktu itu dengan tujuan kita, dengan tujuan awal kita ke sini. Memang terkadang kita itu memang merasa jenuh gitu ya. Mungkin kita ada tekanan di saat kita kerja ataupun kita sedang ada masalah, tetapi ya kita cari hiburannya itu yang wajar-wajar saja gitu teman-teman ya. Pokoknya usahakan kita harus selalu berbuat hal-hal yang positif gitu.
Kak Wana juga gitu teman-teman ya, terkadang ada tekanan saat bekerja, tetapi memang Kak Wana itu jika ada waktu luang itu menyibukkan untuk bikin konten gitu ya, buat hiburan sendiri gitu teman-teman ya, daripada waktu itu kita buang ya sia-sia nggak untuk melakukan hal-hal apa. Tetapi yang penting kita harus mengisi hari-hari kekosongan kita itu dengan hal-hal yang positif. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa Kak Wana sampaikan buat teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat gitu ya. Yang utama ketika kita bekerja ke Taiwan itu sebenarnya bukan masalah gaji teman-teman ya, tetapi bagaimana nanti kita bisa nyaman di Taiwan. Masalah gaji mah nantinya itu mengikuti gitu teman-teman ya, apalagi kalau kita mau bersyukur dengan apa yang udah kita dapatkan, itu pastinya ya semuanya akan berkah gitu ya. Kak Wana aja selama ini sudah 7 tahun ya, memang pabriknya nggak ada lembur, tapi ya sudah dikatakan alhamdulillah sih teman-teman. Teman nih yang mungkin ada pertanyaan seputar TKI di Taiwan atau cara bekerja ke Taiwan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kak Wana, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe gitu teman-teman, biar channel Kak Wana itu semakin berkembang. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, maka ketika kita ada kesempatan, lakukanlah semaksimal mungkin agar hasilnya bisa memuaskan. Kak Wana pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get up.